Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi untuk belajar melanjutkan materi sebelumnya. Pada video kali ini pembelajaran pada unit 10 ya, dengan judul publikasi karya seni rupa ya. Pastinya tidak asing lagi ada kata publikasi. Nah, baiklah, dalam materi publikasi ini tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan publikasi karya seni rupa. Nomor 2, menjelaskan fungsi publikasi karya seni rupa bagi masyarakat. Nomor 3, membandingkan jenis publikasi seni rupa luar jaringan dan dalam jaringan. Nomor 4, merancang persiapan publikasi karya seni rupa. Nomor 5, memilih media untuk melaksanakan publikasi karya seni rupa kepada publik dengan tepat. Ya, ini nanti kita akan bahas karena banyak media yang digunakan untuk publikasi. Kalau zaman dulu pameran-pameran konvensional, mungkin sekarang berbasis online dan sebagainya. Itu nanti kita siapkan. Baiklah, berikutnya langsung saja di sini pada materinya. Sebentar ya. Di sini terdapat yang nomor 1, pokok-pokok materi. A, definisi publikasi karya seni rupa. Di sini tercatat bahwa publikasi karya seni rupa adalah kegiatan untuk menyajikan atau mempresentasikan karya seni rupa untuk diuji publik dan melihat dampak dari karya. Nah, di sini konteks seni rupa biasanya dikenal dengan istilah pameran atau exhibition ya. Saya pernah mengatakan dalam video yang sebelumnya exhibition ya, atau pameran seni, ada di video yang sudah-sudah itu ya. Ya, di sini konteks kegiatan publikasi berupa rancangan konsep publikasi seni, pelaksanaan dan evaluasi publikasi seni rupa. Secara khusus istilah pameran menurut Umberto Eco atau Susanto, di sini pameran selain pengumpulan barang dan koleksi-koleksi simbolis juga merupakan instrumen pendidikan, termasuk memperjelas hal-hal yang ilmiah. Jadi ada beberapa pakar menjelaskan tentang pameran seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Sekarang berikutnya yang B adalah fungsi publikasi karya seni rupa. Di sini 1, sebagai media penyampaian ide dan pesan karya. Nomor 2, sebagai media penyebaran pengetahuan. Nomor 3, sebagai media penggerak sosial dan kemanusiaan. Nomor 4, media penjualan karya atau komersial, jadi diambil keuntungan. Nomor 5, sebagai media hiburan atau refreshing ya, seperti itu. Jadi di sini kegiatan publikasi sebenarnya fungsinya itu sangat banyak. Cuman ini kita ambil 5 poin yang mungkin penting atau bisa kita lihat di sekitar kita, itu banyak sekali ya untuk fungsi publikasi. Berikutnya adalah jenis publikasi karya seni rupa. Ini dikategorikan dalam 2 format sebenarnya. 1, format luar jaringan atau luring yang menyajikan karya seni secara langsung kepada publik di tempat dan ruang pertemuan yang sudah dikondisikan, atau seperti di aula atau di galeri dan sebagainya ya. Ini pamer, contoh gambar ada di sini, pameran karya seni di galeri sekolah, kantor pemerintahan, balai warga, atau bazar karya di sekolah, alun atau pasar di sini ya. Ini ada contoh gambarnya. Gambar diambil dari Galeri Nasional Indonesia ya, foto oleh Desi Novita. Berikutnya ini ada contoh gambar pameran sekolah. Nah, seperti ini hiruk pikuknya. Ini mungkin sudah pernah kita lihat dari kakak kelas yang sudah pameran karya seni rupa. Ada banyak produk karya ya, bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nanti ada contoh yang mungkin kita sering lihat ya, yang mungkin kita pernah jumpai di SMP. Nomor 2, format di dalam jaringan atau daring, menyajikan karya seni melalui media internet. Contoh kegiatannya di sini publikasi karya di website atau sosial media. Ini sebenarnya kita sudah pernah melakukan ya. Ini salah satu materinya seperti ini. Ini secara tidak langsung kemarin kita sudah lakukan pada materi-materi sebelumnya ya. Tidak menutup kemungkinan nanti materi semester ini juga kita terapkan, mungkin secara daring ataupun
di situ langsung ya, tidak daring ya. Di sini yang pertama contoh kegiatannya adalah tadi karya melalui website atau media sosial. Yang nomor 2 adalah menjual karya di marketplace atau online shop. Ada ya, contoh lukisan dijual baik itu di sosial media atau di marketplace yang lainnya, itu ada yang bisa terjual. Ada orang yang tertarik dan menawar karya kita ya, bisa di sosial media ataupun marketplace lainnya. Itu ya. Ini contohnya. Nah, ada di sini dilihat ada di situ ada judul ya, title ini. Judul, ada ukuran medianya, medium itu media. Di sini title apa ini? Romate ya. Medianya atau mediumnya adalah oil and acrylic. Berarti di sini medianya menggunakan cat minyak dan akrilik di sini. Ukurannya 45 x 40 ukuran kanvas itu ya. Dan nomor 2 atau painting 2, lukisan 2 maksudnya. Titlenya adalah The Beginning ya. Medium oil and acrylic ya, sama kayak tadi, ukurannya sama. Seperti itu cara mempublikasikan karya baik di Instagram atau sosial media yang lainnya, ataupun di YouTube, ataupun di, kalau YouTube berupa presentasi bisa, karena video, ataupun di TikTok. Berikutnya ada contoh-contoh ini di Shopee juga, contoh Shopee ya. Ini ada contoh gambar dari karya-karya, bisa gantungan kunci ya dan lain sebagainya. Ini ya, ada contohnya dijual di Shopee. Kalian bisa menerapkan seperti itu. Di marketplace lainnya juga boleh, Tokopedia ataupun Lazada ataupun apapun itu boleh. Nih, publikasi sekaligus mendapat keuntungan atau dikomersialkan. Yang D sekarang merancang persiapan publikasi karya seni rupa. Jadi untuk mengkomunikasikan hasil karya ya, ini diselenggarakan kegiatan publikasi kepada publik atau kepada masyarakat secara umum, atau kepada teman antar kelas atau warga sekolah, itu bisa seperti itu. Jadi agar proses tersebut berjalan lancar, perlu direncanakan dan dilaksanakan kegiatan publikasi karya seni rupa tersebut dengan baik. Contoh kegiatan perencanaan. Yang pertama, menentukan tema. Temanya apa? Tema kemerdekaan, heroik, tema tradisional, modern, kontemporer, yang bagaimana bisa ya. Tema itu bisa kita bangun, kita buat sendiri sesuai dengan momen di saat itu, trennya sedang apa gitu, boleh. Yang berikutnya adalah membentuk susunan kepanitiaan dan pekerjaannya. Contoh adalah seksi-seksi, contoh perlengkapan, publikasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Yang nomor berikutnya adalah menentukan tujuan kegiatan publikasi. Jadi tujuannya apa? Apakah dikomersialkan semua atau hanya untuk refreshing ya? Jadi pilih salah satu tadi tujuan utamanya, meskipun bisa nanti penerapannya bisa tujuannya bermacam-macam, seperti itu. Yang berikutnya adalah menentukan jenis karya yang akan dipublikasikan ya. Jenis karya kan ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada seni lukis, seni patung atau apa, nanti itu tentukan, atau campur ya, nanti ada pembahasannya di sini. Berikutnya adalah menentukan tempat penyelenggaraan kegiatan, di mana tempatnya, di sekolah, kalau sekolah di mana, di outdoor atau indoor, di lapangan, kalau outdoor di lapangan apa, kalau di indoor bisa di aula atau ada punya galeri sendiri atau di kelas. Berikutnya adalah menentukan target atau audiens, siapa yang akan berkunjung atau mengapresiasi karya-karya yang akan dipamerkan. Di sekolah pastinya warga sekolah. Kalau kita pameran di galeri yang kita sewa di mungkin kecamatan atau di kota, itu audiennya bisa masyarakat, atau kita tentukan nanti yang berkunjung harus siswa SMP atau harus pelajar atau semua warga boleh atau bebas, itu tentukan, bisa. Berikutnya adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan. Jadi perlu biaya apa, mungkin persiapan untuk layout itu menampilkan karya, contoh apakah butuh tali atau butuh paku atau dekorasi dan sebagainya. Keperluan tentang penyelenggaraan publikasi atau
pameran. Berikutnya yang E, memilih media untuk melaksanakan publikasi karya seni rupa. Nah ini tadi ya. Publikasi seni rupa dilakukan secara luring atau daring. Ini silakan dipilih ya. Jadi guru dan siswa berdiskusi atau kita nanti bisa berdiskusi yang efisien itu pakai yang apa. Itu ya nanti. Oke, baiklah. Berikutnya adalah ini tambahan ya dari buku Kummer tadi karena ada kaitannya dengan materi pameran seni rupa sebenarnya. Tadi jenis ada beberapa baik itu dari luring atau daring. Ini jenis bisa kita lihat bahwa seni rupa itu dibagi dalam 3 jenis pamerannya ya. Yaitu berdasarkan waktu pameran, berdasarkan jumlah seniman yang tampil, dan berdasarkan karya yang ditampilkan. Coba dilihat sini. Kalau berdasarkan waktu pameran, 1 pameran tetap. Pameran tetap adalah pameran yang diadakan dalam tempat dan waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah pameran pada museum karya seni. Seperti ini lihat contohnya. Nah ini contoh karya seni yang dipamerkan di museum. Jadi sepanjang terus tetap seperti itu ya. Jadi kalau kalian ke museum ada mungkin ada benda purbakala atau benda bisa karya seni, itu adalah tetap namanya sama, dipamerkan. Pameran tetap. Yang nomor 2 adalah pameran insidental. Pameran insidental adalah pameran yang diadakan dalam rangka tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ya contohnya adalah untuk penggalangan dana atau di sini penggalangan dana yang digunakan untuk masyarakat yang kena bencana dan sebagainya, atau keperluan siswa untuk pameran dalam rangka ujian akhir atau praktek ya, seperti itu. Nomor 3 adalah pameran periodik. Pameran periodik adalah pameran yang diadakan secara berkala dan rutin dalam jangka waktu tertentu ya. Contohnya adalah pameran karya seni dalam rangka memperingati hari-hari penting. Contoh Hari Pahlawan ada pameran. Pameran karya seni lukis atau patung menampilkan karya-karya yang bertemakan tentang pahlawan dan sebagainya, atau contoh yang lainnya bisa kita lihat. Itu periodik ya, atau hari besar Islam atau hari besar agama yang lainnya atau apa, kita bisa lihat contohnya Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj ada pameran karya seni, kaligrafi dan sebagainya, atau yang lainnya lah, bisa seperti itu periodiknya dalam waktu tertentu. Berdasarkan jumlah seniman yang tampil. Sekarang 1 pameran tunggal. Kalau pameran tunggal di sini adalah sebuah pameran yang menampilkan karya seorang seniman terlepas dari jenis karya yang ditampilkan dan waktu penampilan karya seni. Jadi sebuah pameran yang menampilkan karya seorang seniman. Ingat ada kata seorang, berarti 1 orang yang pameran. Mungkin 1 gedung itu karyanya sangat banyak ya. Jadi dipamerkan semuanya, tapi punyanya 1 orang, itu namanya pameran tunggal. Beda yang nomor 2 ini adalah pameran kelompok. Kalau pameran kelompok, nah tadi ada contohnya ya. Pameran kelompok ini adalah pameran yang menampilkan karya seni dari beberapa seniman ya, terlepas dari jenis karya yang ditampilkan. Maksudnya terlepas dari jenis karya yang ditampilkan adalah boleh patung, boleh lukis dan sebagainya, boleh ya, entah apapun itu boleh. Tapi dari sini adalah kelompok, berarti beberapa seniman, lebih dari 1 itu sudah dikatakan kelompok. Nggak ada pameran duet, nggak ada. Jadi pameran berkelompok, bisa 10 orang, bisa 5 orang, ataupun 100 orang juga bisa. Berikutnya adalah berdasarkan jenis karya yang ditampilkan. Nah, ini yang penting ya. Ada pameran homogen. Pameran homogen adalah pameran yang karya seni rupa hanya menampilkan 1 jenis karya seni dalam tempat dan waktu yang sama, terlepas dari banyaknya seniman yang terlibat dalam pameran tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam suatu pameran menampilkan 1 jenis karya, contoh lukisan semua, patung semua, instalasi semua ya, ataupun karya yang mungkin 1 tema ya. Sebenarnya paling sering kita jumpai adalah kalau 1 jenis ya lukisan semua atau patung semua, itu yang sering. Atau pameran instalasi semua ya, itu. Berikutnya adalah pameran heterogen. Di sini adalah pameran karya seni rupa yang menampilkan lebih dari 1 jenis karya dalam tempat dan waktu yang sama ya, terlepas banyak seniman
yang terlibat dalam pameran tersebut. Entah berapapun senimannya yang ikut. Di situ kalau pameran heterogen adalah menampilkan lebih dari satu jenis karya. Bisa patung, bisa lukisan, bisa fotografi, campur, namanya heterogen, bermacam-macam. Itu adalah beberapa materi atau ulasan dari jenis-jenis pameran beserta contohnya bisa dilihat ya. Contoh-contohnya kalau kurang jelas bisa dilihat, ada dalam video ini ada materi pameran itu lebih lengkap lagi, bisa dicari, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Mungkin itu saja biar nggak panjang-panjang, bisa dicermati, bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas di kolom komentar atau di pembahasan di pertemuan tatap muka nanti. Oke, dari saya sekian, terima kasih, semangat belajar, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.